نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Mari senantiasa kita ucapkan, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita masih melakukan aktivitas kita insyaallah dalam rangka mengharap ridhonya, dilandasi keimanan, dilandasi keyakinan kita bahwasanya ada hari setelah hari kematian kita, di mana semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dijalani di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama, wasiat ketakwaan bagi kami pribadi dan para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalani apa saja yang Allah Rasul perintahkan, melaksanakannya, dan menjauhi apa saja yang Allah dan Rasul larang. Jamaah rahimani wa rahmatullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat ini diperuntukkan kepada kita semua, baik yang tua, yang muda, kaya, yang miskin, laki-laki, perempuan, apapun profesi kita. Ingat, Allah berfirman, "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk liya'buduni, agar untuk beribadah kepadaku." Maka tujuan manusia dicipta hakikatnya hanyalah untuk beribadah. Lalu perintah ibadah ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dan kalau kita mulai membuka mushaf Al-Quran yang diawali, anggap kita memulai dari surat Al-Baqarah, maka ayat pertama yang berisi perintah, ialah ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Apa perintahnya? Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Jadi perintah pertama kepada kita bukan sholat, bukan zakat, bukan birrul walidain. Akan tetapi yang pertama ialah agar kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
menafsirkan setiap lafat u'budu, abida ya'budun, maka maknanya ialah dalam setiap ayat ialah wahada yuwahidun, wahada yuwahidun, yakni mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, sesungguhnya sholatku khusus hanya untuk Allah jamaah. Tidak boleh karena ada paksaan orang tua yang adik-adik, bukan karena paksaan dari lingkungan kerja, dari tempat kerja, bukan karena mau nyalek, mau nyapres baru sholat sregep. Tidak, bukan karena niatan-niatan di luar ibadah kepada Allah saja. Jadi kita fokus semuanya niatnya karena Allah. Wa nusuki, dan ibadah sesembelihan, dan hidupku dan matiku seluruhnya orientasinya ialah diperuntukkan semuanya dalam rangka mendapatkan ridho ilahi Rabbi. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang tattaqun, bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Karena Allah yang telah memberi nikmat, maka pantas untuk disembah. Apa kata Allah? Allah lah Dia yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Bumi itu terhampar sehingga bisa untuk berjalan, bisa untuk membuat rumah. Bayangkan kalau bumi itu melayang, tidak bisa ditempati, seperti planet-planet selain planet bumi. Was-samaa'a binaan, dan dijadikan langit itu sebagai atap yang beberapa lapisan, sehingga bisa melindungi diri kita dari cahaya matahari yang langsung, melindungi kita dari meteor-meteor yang berjatuhan. Ada langit-langit yang melindungi kita dengan izin Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dari langit itu turun berupa air, yakni air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian karena air hujan yang membasahi bumi ini, sehingga keluarlah dari tanah muncul buah-buahan, biji-bijian. Bapak-bapak yang petani, coba nyarene udan. Sumber yang disedot pakai diesel itu ya asalnya dari air hujan, karena bumi ini menyimpan air hujan. Rizqan lakum, sebagai bentuk rizki dari Allah bagi kalian. Kalau kita sudah tahu Allah yang memberi rizki, memberikan banyak kemudahan-kemudahan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan, Tuhan-Tuhan yang lain, Yesus Kristus, Uzair, Siwa, Brahma. Tidak boleh. Lata, Uzza, Manat, tak boleh. Apakah mereka yang menciptakan bumi? Tidak. Apakah mereka yang menciptakan langit? Juga tidak. Apakah mereka yang menurunkan hujan? Belas, boten. Wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan selain Allah itu tandingan, padahal kalian tahu kalau yang memberi rezeki itu Allah semata. Kalau kita sudah tahu tujuan kita itu ibadah, lalu definisi ibadah apa toh? Ini harus tahu. Wes ngerti tujuan ibadah, lah ibadah apa mas? Nama makanan, nama minuman, nama merek pakaian?
Ibadah ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mal al-batinati wa dhahirah. Seluruh bentuk sesuatu yang Allah cintai, segala bentuk sesuatu yang Allah ridhoi. Ada amalan menurut Anda baik, tapi tidak Allah ridhoi. Kenapa? Karena tidak mencontoh Nabi Muhammad. Maka ini bukan ibadah. Meskipun Anda ngeyel iki ibadah, tapi itu bukan ibadah. Minal aqwali wal a'mal, dari ibadah-ibadah yang sifatnya qaul, ucapan, zikir, baca Quran, berkata lemah lembut kepada orang lain, kepada keluarga, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak-ngajak kebaikan, memperingatkan dari bahaya keharaman-keharaman. Ini bentuk amalan-amalan ibadah yang sifatnya qaul. Wal a'mal, dan bentuk-bentuk perbuatan tentu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Salat, sedekah, haji, zakat termasuk sedekah tadi. Al-batinati wadh-dhahirati, baik amalan itu yang tidak tampak ataupun yang nampak. Yang nampak, yang bisa dilihat, sholat jamaah, sholat Jumat. Dan ini merupakan syiar Islam. Jadi memang ditampakkan. Ini yang Allah mau untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Sholat Id di lapangan, di tempat yang bisa dilihat banyak manusia, dalam rangka syiar. Maka salah, termasuk bodoh orang yang tidak mau sholat. Jawabannya kok ndak ndereki pamer. Lah memang sholat itu untuk syiar, bukan untuk pamer. Dijak sholat seragelem malah ngelek-ngelek sing sholat jare pamer. Susah. Amalan berikutnya ialah amalan yang batinah, amalan yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat. Berupa apa? Berupa mengharap. Mengharap roja hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, dan mencintai makhluk didasari karena cinta kepada Allah. Qul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Maka manusia ketika sudah balik, laki-laki atau perempuan, ini namanya mukallaf. Maka dia mulai dihitung catatan amal kebaikannya, catatan amalan kejelekannya, mulai dihitung ketika dia sudah balik. Adapun anak-anak yang belum balik tapi kenapa kok disuruh sholat, itu merupakan bentuk latihan pendidikan dan ada pahalanya. Bukan dari sisi untuk menggugurkan kewajiban mereka karena belum wajib, tapi dari sisi kebaikan dan pendidikan sejak dini. Maka kalau Anda sudah mukallaf balik, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah yang sifatnya wajib. Mentauhidkan Allah, sholat, ya. Sholat, ya. Jangan sampai pekerjaan, kesibukan, musibah malah menjadikan kita meninggalkan sholat. Banyak manusia seperti ini. Pas Ramadan kelingan, nek sholat kuwi penting, sholat kuwi wajib, gara-gara di PHK mutung kali Allah. Sing PHK sapa mutunge karo sapa?
Karena rendahnya keimanan, keyakinannya kepada Allah. Tidak sabarnya dia menerima cobaan baru, cobaan dari sisi dunia saja. Dan sabar ibadah ini ada batasnya, tidak selamanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, yakni sampai datang mati. Nek jenengan umur 30 iki 29 delok engkas wis gak suwe engkas. Santai, nggih. Rasah kesusu. Enten mancini. Dah kebanyakan umur itu 60 70, kalau lebih itu bonus. Enggak lama lagi. Maka sabar tetap Anda menjadi orang yang abid, beribadah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kami himbau dalam rangka menunaikan firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri. Ulil amri dari sisi pemerintahan, yakni ya kepala negara. Dari sisi ulama ialah orang-orang yang mereka berilmu, para ulama, apalagi yang mereka punya payung, dilindungi, ditunjuk secara sah oleh negara. Dalam hal ini ialah MUI. Maka kami mengajak jamaah sekalian melaksanakan fatwa MUI, yakni untuk sebaiknya meninggalkan produk-produk yang berbau, yang disinyalir mereka ialah milik orang-orang negeri Israel. Ya, kan sudah banyak yang ngelis toh. Nek bingung ngapalke lise, wes angger gaweane produke wong lokal, genah ini mboten Yahudi. Wes minuman ya gaweane wong Jaten, genah duduk Yahudi. Itu aja, oke. Insya Allah kalau kita tidak mampu untuk ikut berperang di sana, tidak mampu untuk memberikan sumbangan infak sedekah yang banyak berupa uang, makanan, obat-obatan, maka minimal kita bisa mengamalkan apa yang telah difatwakan oleh ulama kita. Untuk apa? Memboikot produk-produk Yahudi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin ya qawiy ya aziz ya dzul quwwatil matin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.